Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Fikri. Di sini saya ingin membahas pengujian bioekivalensi di dalam industri farmasi. Jadi pembahasan di sini adalah latar belakang, urgensi, metodologi pengujian, peran pengujian dalam bidang industri farmasi, lalu yang terakhir tentunya ada kesimpulan. Jadi masuk di latar belakang, jadi produk farmasi yang beredar di pasaran terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada obat paten, yang mana obat paten ini produk inovator, lalu ada obat bermerek dan obat generik. Jadi obat generik menjadi opsi murah bagi masyarakat karena berkurangnya biaya pada aspek produksi dan promosi. Meskipun harganya terjangkau, regulasi dan pengendalian mutu yang ketat menjamin bahwa produk generik ini tetap memiliki standar kualitas yang sama dengan produk inovatornya. Jadi uji bioekivalensi adalah prosedur komparatif untuk menilai tingkat kesetaraan kualitas antara produk obat uji, itu obat generik atau bermerek, dengan obat inovatornya, itu obat paten. Lalu masuk di urgensi. Jadi uji bioekivalensi ini merupakan syarat legalitas untuk registrasi obat guna menjamin kesetaraan efek terapeutik antara obat generik dan produk inovatornya. Berbeda dengan obat paten yang memerlukan riset, keamanan, dan khasiat menyeluruh, obat generik cukup membuktikan ekivalensi atau kesetaraan melalui parameter uji di solusi in vitro, yang dimana pendekatan ini sebagai simulasi lingkungan lambungan manusia untuk memprediksi bioavailabilitas atau ketersediaan hayati zat aktif dalam sirkulasi sistemik, dan sekaligus memastikan variasi formulasi atau eksipien tidak mengubah efektivitas pelepasan zat di tubuh. Lalu ada urgensi, mengingat perbedaan teknik fabrikasi dan formulasi dapat memengaruhi bioavailabilitas zat aktif. BPOM mewajibkan pengujian ini sebagai registrasi produk, yang dimana untuk menjamin bahwa obat duplikat memiliki efek terapeutik yang identik dengan obat aslinya. Lalu masuk di metodologi pengujian. Jadi pelaksanaan uji bioekivalensi ini terbagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama in vivo dan in vitro. Jadi untuk in vivo ini, uji klinis, pengujian ini melibatkan relawan manusia untuk membandingkan profil kadar obat dalam darah. Jadi parameter yang diukur adalah bioavailabilitas yang mencakup Cmax, itu konsentrasi maksimal zat aktif dalam darah. Lalu ada area under the curve, yang dimana total jumlah obat yang diserap oleh tubuh dari waktu ke waktu. Lalu ada pendekatan in vitro, yaitu uji disolusi terbanding. Jadi uji disolusi terbanding ini merupakan simulasi laboratorium yang menggunakan alat khusus untuk meniru kondisi lambung manusia. Jadi pengujian ini sering digunakan sebagai uji pendahuluan sebelum uji in vivo atau sebagai syarat biowaiver untuk obat-obat tertentu. Jadi dalam proses ini profil pelepasan zat aktif dari produk generik yang dibandingkan secara statistik dengan produk inovator, yaitu obat paten, pada berbagai media pH untuk memastikan konsistensi pelepasan zat di berbagai kondisi saluran pencernaan. Peran pengujian dalam industri farmasi. Jadi keberhasilan pengujian ini sangat bergantung pada kerjasama berbagai peran di dalam industri farmasi untuk memastikan sesuai terhadap standar dari CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Jadi yang pertama ada analisis quality control atau QC. Jadi bahasa Indonesianya adalah personel pengawasan mutu, yang dimana bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengujian dilakukan terhadap bahan baku, produk antara, dan produk jadi CPOB. Jadi dalam konteks uji bioekivalensi ini, bioekivalensi in vitro, analis QC bertugas mengoperasikan alat disolusi
untuk memprediksi laju pelarutan zat aktif sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam standar CPOB. Lalu ada quality assurance atau unit pemastian mutu yang mana memiliki wewenang penuh atas meluluskan atau menolak suatu batch produk untuk diedarkan. QA bertugas mengaudit seluruh data pengujian termasuk hasil uji bioekivalensi untuk menjamin bahwa produk diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai dengan tujuan penggunaannya dan persyaratan izin edar sesuai dengan peraturan BPOM tahun 2018 nomor 34. Lalu ada pendaftar yang dimana pendaftar ini pihak yang mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan dan melaporkan hasil uji bioekivalensi kepada kepala BPOM. Jadi peran ini penting dalam menyusun dokumen teknis untuk membuktikan kesetaraan antara obat generik dan obat komparator sebagai syarat mutlak mendapatkan persetujuan pemasaran. Masuk di kesimpulan, jadi uji bioekivalensi ini penting dalam industri farmasi tentunya untuk menjamin kesetaraan antara kualitas obat paten dan obat generik, baik melalui pendekatan in vivo maupun in vitro sesuai dengan regulasi BPOM nomor 11 tahun 2022. Jadi proses ini melibatkan kerjasama antara quality control, quality assurance, dan pendaftar untuk memastikan standar mutu dan keamanan produk terjaga sebelum dipasarkan secara legal. Jadi pengujian ini mirip dengan regression testing di industri pengembangan perangkat lunak, yang dimana memastikan bahwa perubahan formulasi atau metode fabrikasi tidak menurunkan performa fungsional dibandingkan sistem baseline atau sistem yang sebelumnya yang sudah bagus. Jadi ini referensinya bisa dilihat, ada 6 referensi. Lalu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.